dalam perspektif hukum Islam, hukum adat, dan hukum perdata. Dengan menggunakan pendekatan yuridis normatif, disimpulkan bahwa kedudukan anak angkat dalam sistem hukum Islam tidak memutuskan hubungan darah antara anak yang diangkat dan orang tua kandungnya, sehingga anak angkat tidak menjadi ahli waris dari ayah angkatnya, terkecuali melalui jalur wasiat wajibah yang jumlahnya tidak lebih dari 1:3 bagian. Dalam hukum positif ditetapkan bahwa anak angkat memperoleh kedudukan yang sama sebagai anak kandung dari bapak angkat, sehingga anak angkat menjadi ahli waris orang tua angkat karena pengangkatan anak terputus segala hubungan perdata yang berpangkal pada keturunan karena kelahiran antara anak dengan orang tua kandung. Sedangkan dalam hukum adat, kedudukan anak angkat tergantung pada daerah hukumnya, karena beberapa daerah adat di Indonesia berbeda dalam menentukan kedudukan anak angkat. Baik, yang pertama ada anak angkat dalam pandangan hukum Islam. Dalam pandangan hukum Islam, ada beberapa hal yang perlu diperhatikan dalam penetapan anak angkat tersebut. Yang pertama, dalam pandangan hukum Islam, anak angkat tidak dapat menggunakan nama ayah angkatnya, seperti dijelaskan dalam surah Al-Ahzab ayat 4 dan 5. Yang kedua, antara ayah angkat dengan anak angkat, ibu angkat dan saudara angkat tidak mempunyai hubungan darah. Mereka dapat tinggal serumah, tetapi harus menjaga ketentuan mahram. Dalam hukum Islam, antara lain tidak dibolehkan melihat aurat, berkhalwat, ayah atau saudara angkat tidak menjadi wali perkawinan untuk anak angkat perempuan, dan lain-lain. Yang ketiga, di antara mereka tidak saling mewarisi. Dalam hukum Islam, pengangkatan anak tidak membawa akibat hukum dalam hal hubungan darah, hubungan wali-mewali, dan hubungan waris-mewaris dengan orang tua angkat. Ia tetap menjadi ahli waris dari orang tua kandungnya, dan anak tersebut tetap memakai nama dari ayah kandungnya. Selanjutnya yaitu yang B, anak angkat dalam pandangan BW. Menurut pasal 14 STB 1917 nomor 129, pengangkatan anak memberi akibat bahwa status anak yang bersangkutan berubah menjadi seperti anak yang sah. Hubungan keperdataan dengan orang tua kandungnya menjadi putus sama sekali. Dalam Statbat 1917 nomor 129, akibat hukum dari pengangkatan anak adalah anak tersebut secara hukum memperoleh nama dari bapak angkat dijadikan sebagai anak yang dilahirkan dari perkawinan orang tua angkat dan menjadi ahli waris orang tua angkat. Artinya, akibat pengangkatan tersebut maka terputus segala hubungan perdata yang berpangkat pada keturunan karena kelahiran, yaitu antara orang tua kandung dan anak tersebut. Sebagai akibat hukum pengangkatan anak yang diatur dalam Statbal 1927 nomor 129, maka anak angkat secara hukum memperoleh nama dari bapak angkat. Pasal 11, anak angkat dijadikan sebagai anak yang dilahirkan dari perkawinan orang tua angkat dalam pasal 12 ayat 1. Anak angkat menjadi ahli waris orang tua angkat karena pengangkatan anak terputus segala hubungan perdata yang berpangkat pada keturunan karena kelahiran antara anak dengan orang tua kandung. Siapa yang boleh mengadopsi diatur dalam STB 1917 nomor 129 pasal 5 ayat 1 yang menyebutkan bahwa seorang laki-laki beristri atau pernah beristri tak mempunyai anak laki-laki yang sah dalam garis laki-laki, baik keturunan karena kelahiran maupun keturunan karena pengangkatan, boleh mengangkat seorang anak laki-laki sebagai anaknya. Oke, selanjutnya ada kedudukan anak angkat dalam hukum adat. Dilihat dari aspek akibat hukum pengangkatan anak, menurut sebagian wilayah hukum adat,
memiliki segi persamaan dengan hukum adopsi yang dikenal dalam hukum barat, yaitu masuknya anak angkat ke dalam keluarga orang tua yang mengangkatnya dan terputusnya hubungan keluarga dengan keluarga atau orang tua kandung anak angkat. Dilihat dari motivasi pengangkatan anak, berbeda dengan motivasi pengangkatan anak yang terdapat dalam Undang-Undang Perlindungan Anak Nomor 23 Tahun 2002 yang menekankan bahwa perbuatan hukum pengangkatan anak harus didorong oleh motivasi semata-mata untuk kepentingan yang terbaik untuk anak yang diangkat. Selanjutnya, dalam hukum adat lebih ditekankan pada kekhawatiran calon orang tua angkat akan kepunahan, maka calon orang tua anak mengambil anak dari lingkungan kekerabatannya yang dilakukan secara kekerabatan. Maka anak yang diangkat itu kemudian menduduki seluruh kedudukan anak kandung, ibu dan bapak yang mengangkatnya, dan ia terlepas dari golongan sanak saudara semula. Dalam hukum waris adat, anak angkat menerima hak-hak dan kewajiban sebagai ahli waris layaknya anak kandung, baik material maupun imaterial. Baik, yang ketiga, hukum tersebut memiliki perbedaan pandangan dan persamaan, serta perbedaan hukum dalam hal kewarisan dalam anak angkat. Pertama, dalam hukum Islam, pengangkatan anak tidak diperbolehkan jika melibatkan kewarisan. Yang kedua, namun dalam hukum perdata, pengangkatan anak diperbolehkan dan anak angkat memiliki hak yang sama dengan anak kandung. Yang ketiga, sedangkan dalam hukum adat, status anak angkat bervariasi tergantung pada daerahnya. Dalam beberapa daerah, anak angkat dianggap sebagai anggota keluarga angkat, sedangkan di daerah lain, anak angkat dianggap sebagai anggota keluarga yang biologis. Kemudian yang keempat dan yang terakhir, dalam hal kewarisan, hukum Islam didasarkan kepada Al-Quran dan hadis sebagai sumber dari hukum Islam tersebut. Sedangkan dalam hukum perdata, didasarkan pada KUH Perdata. Hukum adat tidak mengenal konsep legitime parti, tetapi menetapkan dasar persamaan hak dan kerukunan dalam proses pembagian warisan. Meskipun ketiga hukum tersebut memiliki perbedaan pandangan dan persamaan, pengangkatan anak diakui oleh ketiga hukum tersebut dan dianggap sebagai tindakan yang baik untuk memelihara anak tersebut sebagai bagian dari lingkungan keluarganya. Kewenangan mengadili perkara pengangkatan anak, Pasal 49 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, sebagaimana telah diubah kedua kalinya dengan Undang-Undang dengan Nomor 50 Tahun 2009 tentang pengadilan agama pada penjelasan huruf A, Pasal 49 yang berbunyi pengadilan agama bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam di bidang perkawinan. Dengan terbitnya Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, pengadilan agama secara absolut berwenang dalam menerima, memeriksa, dan memutus permohonan pengangkatan anak berdasarkan hukum Islam. Sehingga kewenangan absolut untuk menerima dan menyelesaikan permohonan pengangkatan anak yang sebelumnya diajukan hanya di peradilan umum, maka berdasarkan undang-undang tersebut, peradilan agama pun memiliki kewenangan absolut untuk menerima dan menyelesaikannya. Bahkan bila memohon beragama Islam secara absolut merupakan kewenangan peradilan agama. Kalau yang mengajukan beragama di luar Islam, maka menjadi kewenangan absolut peradilan umum.